Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Riani. Saya pengajar fisika di SMA Negeri 1 Sindang Barang, Cianjur. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi kesetimbangan benda tegar. Materi ini kita pelajari di kelas 11 IPA semester 1. Sebelum memasuki materi inti, perhatikan gambar berikut. Pernahkah Anda melihat artikel serupa yang menceritakan seorang akrobat berjalan di atas sebuah tali pada ketinggian tertentu dengan memegang sebuah tongkat? Mengapa akrobat tersebut tidak tergelincir jatuh? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi berikut. Dalam subbab sebelumnya, ukuran benda kita abaikan sehingga benda dapat diwakili oleh sebuah titik materi atau partikel. Semua gaya yang bekerja pada benda dianggap melalui titik ini. Oleh karena itu, kesetimbangan statik benda dipenuhi hanya oleh syarat bahwa resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0. Umumnya, benda yang kita tinjau tidak dapat diabaikan ukurannya. Jadi, untuk benda-benda yang ukurannya tidak dapat diabaikan, kita anggap sebagai benda tegar. Benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk ketika diberikan gaya padanya. Contohnya, kursi, meja, tongkat akrobat itu termasuk ke dalam benda tegar. Pada benda tegar, resultan gaya sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0 bukanlah syarat yang cukup untuk kesetimbangan statik. Karena benda tegar tersebut masih mungkin berputar. Kesetimbangan statik mensyaratkan bahwa benda harus dalam keadaan diam. Supaya benda dalam keadaan diam atau tidak berputar, maka resultan momen gaya terhadap titik sembarang harus sama dengan 0. Sigma tau sama dengan 0. Maka syarat kesetimbangan itu menjadi dua. Yang pertama sigma F sama dengan 0, yang kedua adalah sigma tau sama dengan 0. Suatu benda tegar berada dalam kesetimbangan statik bila dipenuhi resultan gaya dan resultan momen gaya terhadap satu titik sembarang sama dengan 0 dan benda dalam keadaan diam. Jadi dapat kita simpulkan jawaban dari pertanyaan gambar ini, mengapa pemain akrobat tersebut tidak tergelincir jatuh? Pemain akrobat berdiri di atas tali dengan membawa tongkat yang panjang. Pemain ini memegang tongkat tepat di tengah-tengahnya. Akibatnya, gaya berat tongkat pada setiap sisinya sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh pemain akrobat sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi kesetimbangan rotasi. Ini menyebabkan pemain lebih mudah berjalan di atas tali dan tidak tergelincir jatuh. Agar lebih memahami mengenai materi kesetimbangan benda tegar, mari kita mengerjakan contoh soal berikut. Cecep yang bermassa 30 kg dan adik perempuannya Neng yang bermassa 20 kg sedang bermain papan jungkitan yang panjangnya 4 meter seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Tentukan di manakah posisi Cecep diukur dari pusat rotasi agar papan jungkitan berada dalam keadaan setimbang. Jika posisi Neng 1,5 meter dari penumpu, dengan G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Agar memudahkan kita untuk menjawab soal tersebut, mari kita gambarkan dulu soalnya. Ada dua orang anak yang sedang bermain jungkat-jungkit. Kemudian panjang si papan jungkat-jungkitnya itu sebesar 4 meter. Posisi si anak perempuan atau si Nengnya itu berada di 1,5 meter dari penumpu. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah jarak si anak laki-laki atau si Cecepnya dari penumpu agar mereka berada dalam keadaan setimbang. Kita ketahui bahwa massa Neng itu adalah 20 kg. Maka kita gambarkan gaya beratnya itu ke bawah. W Neng sama dengan M Neng dikalikan G. Dengan memasukkan massanya 20 kg dan G-nya 10, maka didapatkan berat Neng adalah 200 Newton.
Kemudian kita gambarkan juga berat dari cecep. Berat cecep itu adalah massa cecep dikalikan dengan G-nya. Di sini didapatkan bahwa berat cecep itu 30 dikalikan 10 atau 300 Newton. Jika jaraknya sama, maka si cecep dan Neng ini tidak akan berada dalam keadaan setimbang. Agar jungkat-jungkit berada dalam keadaan setimbang, maka harus berlaku sigma tau sama dengan 0. Kita masukkan bahwa tau itu adalah banyak besarnya gaya dikalikan dengan momennya. Jadi W neng dikalikan L neng. Ini bernilai positif karena efek rotasinya ini berlawanan arah jarum jam. Dan untuk torsinya cecep ini bertanda negatif karena ini nanti arah torsinya, arah putarannya itu searah dengan jarum jam. Karena sesuai perjanjian tanda, jika searah jarum jam itu akan bernilai negatif. W neng dikali L neng ditambah dengan negatif W cecep dikalikan dengan L cecep sama dengan 0. Dengan L adalah lengan momennya. Dengan memasukkan angka-angka pada besaran tersebut, itu 200 dikalikan 1,5 tambah negatif 300 kali LC sama dengan 0. 200 kali 1,5 itu 300, positif dikalikan negatif itu negatif, 300 kali LC sama dengan 0. 300 LC itu pindah ruas ke sebelah kanan, maka 300 sebelah kiri sama dengan 300 LC. Dan LC-nya atau lengan momennya itu sama dengan 300 per 300 sama dengan 1 meter. Maka jarak cecep dari penumpu adalah 1 meter.